Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang aplikasi Maple. Sebelumnya, apa sih aplikasi Maple itu? Jadi, aplikasi Maple merupakan paket aplikasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai perhitungan matematis, baik secara eksak atau analitik maupun numerik. Dengan kemampuan yang dimiliki, Maple merupakan sebuah alat bantu yang handal untuk memecahkan masalah matematika, baik masalah komputasi numerik, aljabar simbolik, maupun visualisasi. Jadi seperti inilah tampilan awal dari aplikasi Maple. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari aplikasi Maple. Di aplikasi Maple ini terdapat 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada menu bar, selanjutnya toolbar, kemudian palet, dan yang keempat ada lembar kerja atau worksheet. Nah, yang pertama yaitu menu bar, terdapat pada atas ini. Inilah tampilan dari menu bar, yaitu file, edit, view, insert, format, dan lain-lainnya. Oke, yang pertama file. Dalam file terdapat new untuk membuat dokumen baru, kemudian open untuk membuka dokumen, selanjutnya save untuk menyimpan dokumen, dan sebagainya. Kemudian ada edit. Di dalam menu edit ini terdapat undo, kemudian redo, cut, copy paste, select all, hyperlinks, dan lain-lainnya. Di menu edit ini adalah bagian untuk melakukan perubahan, seperti menambah, menghapus, atau memotong. Jadi di sini kan ada cut, jadi kita bisa memotong menggunakan ini. Selanjutnya kita ke menu view. Di dalam menu ini terdapat toolbar, kemudian context bar, status bar, marker, text element, palettes, dan lain-lainnya. Nah, di bagian view ini fungsinya menampilkan. Jadi, seperti menampilkan toolbar, status bar pada halaman utama aplikasi Maple. Oke, selanjutnya kita ke menu insert. Nah, di menu insert ini fungsinya untuk menyisipkan. Jadi seperti menyisipkan teks, kemudian label, image atau gambar, kemudian objek, tabel, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita ke menu format. Dalam menu format ini kita bisa mengubah karakter dari hurufnya. Seandainya kita ingin hurufnya menjadi tebal, maka kita klik bagian font ini. Kalau kita ingin tulisannya menjadi miring, kita pilih italics, kemudian underline untuk garis bawah. Selanjutnya ada paragraf, numeric formatting atau format angka, style, manager style, dan sebagainya. Oke, kemudian kita ke tools. Di dalam tools ini terdapat asisten dengan berbagai fiturnya. Jadi ada banyak fitur-fitur di asisten. Selanjutnya markups. Jadi markups ini seperti untuk aplikasi matematika. Oke, selanjutnya window, dan yang terakhir help. Seperti namanya, menu ini berfungsi untuk membantu kita dalam menyelesaikan segala permasalahan tentang aplikasi Maple ini. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara menjalankan aplikasi ini, tentang aplikasi ini, dan lain-lainnya. Oke, kita ke bawah. Selanjutnya ada toolbar. Jadi ini toolbar berada di bawah bagian menu bar. Seperti inilah tampilan menu bar. Ini yang toolbar. Hampir sama dengan menu bar, toolbar ini bagian dari menu bar atau bentuk icon-icon yang ada di menu bar. Seperti tadi pada file terdapat new di sini. Nah, ini adalah toolbarnya. Kemudian open file, save, print preview,
cut, kemudian ini undo dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan ke menu ketiga, yaitu palet. Jadi di menu ini terdapat beberapa pilihan yang mewakili ekspresi matematika. Jadi di sini kan ada expression, misalnya. Nah, pada bagian ini berisi operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, kemudian pangkat, logaritma, fungsi trigonometri, sin konstan, dan masih banyak lainnya. Kemudian di sini ada kalkulus, yaitu seperti limit, integral, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu common symbol. Jadi dalam common symbol ini memuat simbol-simbol yang umum atau biasa digunakan dalam matematika, seperti pi, fungsi eksponen, kemudian di sini ada integral, kemudian infinity, sum, tanda kurang dari, dan sebagainya. Oke. Kemudian juga ada matriks di sini. Di sini ada rows dan kolom. Kita bisa memasukkan ukuran dari matriks sesuai yang kita inginkan, seperti 2x2, 3x3, atau 4x4, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bagian worksheet. Jadi inilah bagian dari worksheet. Di sini kita akan meletakkan atau menulis perintah-perintah yang akan kita buat. Dan di lembar kerja ini biasanya sudah terdapat ini tanda prompt ini. Jadi ini itu seperti perintah, untuk menulisnya harus ada prompt ini di depannya. Jadi yang ini kurung siku sama dengan tanda ini. Baik, itulah tadi penjelasan tentang bagian-bagian dari mapel. Semoga teman-teman bisa memahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak lagi kegunaan dari aplikasi mapel ini. Selain bisa membuat grafik dari 2 dimensi dan 3 dimensi, aplikasi ini juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika lainnya, seperti kalkulus, kemudian matriks, kemudian menentukan integral, begitu limit, dan lain sebagainya. Jadi itulah tadi salah satu cara penggunaan mapel dalam membuat grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke teman-teman, kita akan mencoba membuat grafik menggunakan aplikasi mapel ini. Di sini misalkan saya mempunyai persamaan x kuadrat min 5x, lalu kita enter. Nah, ini tidak terbentuk grafik. Jadi bagaimana agar membentuk grafik? Kita akan menggunakan perintah plot. Di sini saya akan menulis plot, kemudian buka kurung x pangkat 2 min 5x tutup kurung, enter. Oh maaf, jadi kesalahan ya di sini. Kita enter. Nah, ini adalah grafik persamaan dari x kuadrat min 5x. Jadi grafik di sini yang dibuat oleh komputer yang membentuk garis berwarna merah ini. Jadi ini. Mungkin kita ingin mengubah warnanya dari garis yang berwarna merah ini ke warna yang kita inginkan selain warna merah. Kita bisa menggunakan perintah color. Jadi kita bisa menulisnya di sini, kita koma, kemudian kita tulis color sama dengan, misal saya ingin mengubahnya menjadi green atau hijau. Kita tinggal tulis saja.
lalu kita enter. Nah, otomatis warnanya ini akan berubah menjadi hijau. Oke, misalkan lagi saya ingin mengubahnya menjadi warna biru, kita tulis blue, lalu enter. Nah, warnanya juga sudah menjadi warna biru. Oke, kemudian di sini juga ada batas yang sudah ditentukan komputer atau batas standarnya, yaitu min 10 hingga dengan 10. Mungkin kita ingin membuat batasan sendiri, kita tinggal menambahkan batasannya. Namun terlebih dahulu di sini ada syarat-syarat untuk membuat batas. Jadi batas itu diletakkan setelah persamaannya sebelum perintah warna. Jadi di sini. Misal di sini saya ingin membuat batasnya X sama dengan min 3 hingga 8, lalu kita enter. Nah, di sini akan otomatis berubah batasnya dari min 3 hingga ke 8. Setelah kita memberi batas, memberi warna pada garis, kita kan kadang bingung. Nah, ini 6 itu y-nya terdapat di mana, kemudian 8 y-nya terdapat di mana. Kita bisa menambahkan perintah grid lines di belakang sini. Setelah perintah warna tadi, jadi kita tulis grid lines kemudian kita enter. Nah, di sini hasilnya lebih jelas lagi. Jika X-nya 6, maka Y-nya berada di sini, 6. Kemudian jika X-nya 8, maka Y-nya berada di 25. Jadi lebih gampang untuk membacanya. Kemudian jika kita ingin menambahkan judul, kita bisa menambahkan perintah title di sini. Kita akan dengan perintah title sama dengan grafik, buka kurung siku, X kuadrat min 5X, lalu kita enter. Nah, sudah ada judulnya di sini. Jadi grafik ini adalah grafik dari persamaan X kuadrat, sebentar saya besarkan nih, X kuadrat min 5X. Oke. Setelah kita mempelajari cara membuat grafik dari persamaan tadi, sekarang kita akan membuat grafik 3 dimensi. Oke. Di grafik 3 dimensi kita bisa menggunakan perintah plot 3D. Namun yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik 3D ini, setelah kita memasukkan persamaan, kita harus memasukkan batas minimal 2 variabel. Kita langsung ke contoh soal. Misal saya punya ini, X kuadrat min 5X kemudian kita masukkan batasnya di sini. Sebentar, kita kasih plot 3D. Ini plot 3D.
kemudian fungsinya tadi, kemudian kita kasih batasnya X sama dengan 0 hingga 8 dan Y sama dengan 0 hingga 8 juga. Lalu kita enter. Oh maaf, error. Oh, jadi gini. Nah, ini langsung terbentuk grafik 3D dari X kuadrat min 5X. Seperti inilah grafiknya. Seperti inilah grafik dari grafik 3 dimensi dari persamaan X kuadrat min 5X. Jika kita ingin menambahkan judul, di sini kita tinggal menambahkan judulnya setelah perintah batasan itu. Oke, misal kita kasih judul grafik tiga dimensi grafik X kuadrat min 5X. Lalu kita enter. Nah, ini judulnya juga sudah keluar di sini. Jadi jika kita ingin membuat grafik 3D, kita bisa menggunakan perintah plot 3D ini. Oke, sangat mudah kan teman-teman? Jadi dengan menggunakan metode ini sangat memudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika.